Tidak. Satu, dua, tiga. Udah belakang situ, ke situ. Ini kena semua. Udah live tuh. Iya udah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ke sana. Udah. Halo, selamat bergabung Mas Junedi, Mbak Riring. Panggil Pak Novi. Ya, sambil menunggu azan sebentar kita akan mulai. Ya, hari ini ya selamat bergabung Pak Nugi ini ya. Baru ya. Selamat sore Pak Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih Pak Nugi, kondisinya sedang mati lampu dan gelap yang mendung ini ya. Pak Nugi di kantor ya? Iya, Ya, hujan juga. mudah-mudahan jaringan tidak terganggu, jadi kita bisa maksimal pada pertemuan hari ini. Dan untuk Index Viewer yang sudah bergabung, selamat bergabung. Ya, nanti sebentar lagi kita akan bahas market hari ini, karena market hari ini juga cukup hijau ya. Pak Nugi cukup tersenyum ya, dengan senang hari ini indeksnya dari pagi terus bergerak di area hijau, bahkan di awal pembukaan perdagangan langsung diangkat naik kencang ya, ini ya sampai tembus di posisi 4.000, tertingginya 4.629, terendahnya di 4.571 ya ini ya. Jadi kalau kita lihat penutupannya hampir di bawah sedikit di atas dari posisi low-nya nih kalau kita lihat hari ini. Dan kenaikan ini juga ditopang oleh 211 saham yang mengalami kenaikan, 199 saham mengalami koreksi, dan ada 180 saham yang tidak mengalami perubahan harga ya ini ya. Jadi mungkin itu sebagai awal yang bisa saya share. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas oleh Pak Nugi dari Pintrako Sekuritas Pekanbaru untuk mengulas pasar hari ini dan tentunya besok weekend di hari Jumat seperti apa nih gitu nih ya. Silakan Pak Nugi untuk ulasannya. Ya. Indo Premier. Indo Premier. Sekuritas Pekanbaru. Oke, siap. Pak Nugi, silakan untuk ini ya. Oke, selamat sore Index Viewers sama Sobat iPod semua. Ya, selamat sore. Cukup cerah hari ini ya. Kita review sedikit bahwasannya market hari ini ditutup plus 0,57% atau kenaikan 25 basis point di 4.593,55 dengan asing total transaksi sebanyak 5,3 triliun ya, atau total transaksi 6,6 Pak Nugi. Ya, total transaksi 6,6 triliun ya. Untuk di pasar reguler itu 5,3 triliun. Ya, ada negosiasi. Terus transaksi buy-nya asing di 5,3 triliun dan net sell asing itu di level 243 miliar. Net sell ya. Ini disokong oleh sektor yang hari ini naik, itu di sektor manufaktur sama konsumer yang hari ini naik banyak ya. Dan dimotori kalau di sektor manufaktur itu dimotori sama Unilever, BRPT sama Astra ya. Kalau yang di sektor konsumer sendiri itu masih dimotori sama Unilever, Mayora, dan Indofood. Jadi Unilever motor hari ini untuk transaksi di bursa pada sore hari ini. Dan untuk di Asia sendiri ya, hari ini di global sendiri hari ini komoditas minyak itu naik 10% di 15 US per barel ya, 15 US dollar per barel. Terus Dow Jones di sini juga hari ini tidak begitu banyak pergerakan ya,
hanya minus 0,07 saja, dan prediksi untuk rupiah sendiri penutupan di sore hari ini di 15.490, ya tidak banyak terkoreksi di sore hari ini Pak Imam. Ya. Begitu. Jadi kalau untuk sisi rupiah memang tidak banyak perubahan ya, dari kemarin cukup terjaga untuk kurs rupiahnya ya. Kemudian kalau posisi indeks di global, di regional sendiri ditutup beragam ya Pak Nugi ya pada hari ini gitu ya. Dan kita melihat kalau kita melihat perdagangan kemarin semua hampir positif untuk di Amerika dan juga di Eropa gitu ya. Tapi reaksi untuk pasar regional, bursa regional hari ini tutupnya beragam, dan karena kita juga melihat bahwa pergerakan di bursa-bursa futures Dow Jones, kemudian Nasdaq dan S&P itu bergerak di area negatif tapi cukup tipis ya tadi ini. Secara sektoral Pak Nugi sempat membahas bahwa seksi konsumer ya, sektor konsumer yang cukup mengalami kenaikan bagus ya. Kita lihat bahwa ada grup-grup besar di sini yang cukup menjadi motor penggerak indeks konsumer naik tinggi, yaitu Unilever, kemudian juga ada gudang garam ya yang saham-saham big cap-nya, ada Indofood juga masuk di situ ya. Terus ada dari farmasi ada Kalbe Farma, kemudian disusul oleh Basic Industry dan Aneka Industry. Sektor finance sendiri tumbuh tapi cukup tipis ini ya. Oke Pak Nugi, kemudian kalau kita lihat juga dari sisi, sedangkan untuk yang menguasai transaksi kita masih melihat di sektor banking Pak Nugi hari ini. Seperti kemarin-kemarin ya, BRI hari ini cukup banyak transaksinya Pak Imam. BRI 614 miliar ya transaksinya, kemudian disusul BCA 500-an miliar, Telkom, Astra, dan Mandiri. Ini ulasannya gimana Mas Nugi untuk beberapa saham big cap yang masih menjadi leading di transaksi di bursa itu setiap harinya? Oke, transaksi dari akumulasi hari ini untuk net buying-nya masih dikuasai sama BRI ya, BRI sama BTPS, Bank BTPN Syariah. Net buying untuk investor asing maksudnya atau gimana Pak Nugi? Atau yang mau hasil pembelian? Net buying. Yang untuk investor asing ada pembelian akumulasi masih di Bank BRI sama BTPN Syariah. Sedangkan kalau yang net sell-nya ada di Telkom sama di Astra untuk hari ini. Tapi dominasi masih banyak di BRI sama BTPN Syariah. Walaupun hari ini kalau kita lihat Astra sebetulnya naik tinggi ya, 3,3% ya. Tapi asing net sell di situ ya. Lihat. Posisi baru di situ asing net sell masih transaksi masih net sell. Karena Astra naik ada disokong sama sektor manufacturing yang lagi rebound hari ini. Oke. Baik, Pak. Sedangkan BRI sama BTPN Syariah itu ada sentimen positif sih di tadi pagi ya. Itu karena ada recovery dari pemerintah sendiri untuk penangguhan dari kredit kurs yang akan yang akan kena epidemik ini ya, kena dari masalah dari cicilan dari kredit usaha rakyat ini. Jadi ada relaksasi ya? Itu ada ditangguhkan sekitar 6 bulan sampai 6 bulan ke depan gitu. Jadi sentimennya itu membuat BRI sama BTPN Syariah hari ini diakumulasi oleh asing. Tapi Pak Nugi kalau kita lihat sebetulnya yang punya program KUR nggak hanya BRI dan ini ya, BRI dan BTPS, tapi Bank Mandiri, dominasi terbanyak ada di BRI, sama di BTPN Syariah. Tapi kalau yang corporate banyak di Bank Mandiri kan biasanya. Iya. Oke Pak Nugi, ini ya itu dari sisi saham-sahamnya ini ya yang bisa kita lihat pergerakan hari ini gitu ya. Dari investor asing tadi sudah dibahas oleh Pak Nugi, kemudian juga ini dalam beberapa hari terakhir kalau kita lihat Pak Nugi, karena belum ada masuk pertanyaan, kita coba ngobrol sebentar ini ya. Kita melihat ada beberapa transaksi nego ya. Kalau 2 hari lalu transaksi nego ada sampai ke angkanya 2 triliun. Dan hari ini juga ada transaksi nego sekitar 1,3 triliun. Jadi kalau kita melihat pasar regulernya,
2 hari lalu mungkin setengahnya dari transaksi yang terjadi di bursa gitu. Dan hari ini juga sama, angkanya cukup besar 1,3 triliun ya untuk transaksi nego. Jadi transaksi di reguler, transaksi ininya hanya 5,3. Ini ada beberapa transaksi apa nih Pak Nugi yang di transaksi nego nih? Transaksi nego hari ini, sebentar saya cek dulu ya. Oke, transaksi nego hari ini banyak terjadi di Bank Mandiri BRI ya Pak Imam. Bank Mandiri, Bank BRI ya? Iya, sekitar 16 miliar. Di Astra sama Telkom juga ada sekitar 27 miliar ya transaksi negonya. Tapi kalau kita akumulasi dalam 1 minggu terakhir, Oke, 1 minggu terakhir itu transaksi nego sendiri itu ada di yang terbanyak, ya. Yang terbanyak ada di Bank Mandiri sama BRI sebetulnya. Berarti masih di perbankan ya, Pak Nugi ya, transaksi masih di perbankan banyak nego ini ya. Nego di. Ya kalau kita lihat sekarang, Jadi kemungkinan ada yang masuk ya. Dengan jumlah dana besar atau aliran modal asing itu mungkin ada yang masuk ya ke perbankan kita. Iya. Karena di sisi valuasinya kan juga cukup murah Pak Imam. Iya. Iya karena memang kalau kita lihat sebetulnya angkanya juga sekarang 1,3 triliun ya. Jadi kalau tadi sebetulnya kalau kita transaksi nego di perbankan ya 27 miliar, itu juga ada transaksi lain mungkin yang angkanya lebih gede. Tapi kalau ada tadi Pak Nugi sempat menyinggung akumulasi dari 1 minggu terakhir ada di perbankan, memang perbankan ini kue yang paling besar di bursa dan transaksi selalu paling besar. Dan kita lihat juga 5 besar selalu ada 3 besar saham perbankan ya yang masuk di transaksi paling gede. Dan Pak Nugi kalau kita lihat juga kemarin menyoal sedikit tentang posisi dari saham-saham rokok nih Pak Nugi. Kemarin kan ada cukai ya yang sebetulnya apresiasi terhadap dampak kenaikan cukai tahun kemarin kan luar biasa ya. Saham-saham Purna dan Gudang Garam sampai loncat ke harga di bawah 3 ribuan ya. Kemudian sekarang posisinya cukai ditunda, tapi kalau kita lihat bahwa dari 2 saham ini, saham Gudang Garam dan juga Sampurna yang menjadi leader di sektornya tidak terlalu banyak mengalami perubahan gitu nih sepertinya itu Pak Nugi. Menurut Pak Nugi seperti apa nih ini ya? Memang ya kalau untuk yang cukai sendiri di sini karena ada cukai baru, dampaknya adanya di pas pertama kali refleksinya di awal tahun kemarin, karena kalau untuk sekarang tidak terpengaruh banyak sih, karena orang lebih melihat kecenderungan di sini bahwasanya pandemik ini banyak yang dirumahkan ya, banyak yang jadi sektor seperti industri yang di di rokok seperti ini ya, itu kan banyak mempunyai banyak karyawan, jadi sangat orang sebetulnya sini juga sangat khawatir bahwasanya di Indonesia juga lagi banyak PHK ya, banyak yang dirumahkan itu, jadi investor juga sini bisa WNC juga. Jadi untuk perkembangan industri rokok sendiri belum begitu belum begitu signifikan. Yang menarik di sini bahwasanya kita yang cermati bahwasanya sebulan ke depan itu menjelang bulan Ramadan, di sini ada sektor poultry ya yang menarik, bahwasanya Cepin, Java sama Main ini potensi untuk 1 bulan ke depan. Jadi sahamnya udah mulai dilirik gitu. Jadi industri atau konsumsi yang berbasis unggas di sini udah mulai banyak dilirik ya. Jadi sahamnya juga udah mulai banyak dilirik juga. Seperti itu. Jadi harganya juga udah termasuk murah. Gitu. Pak Nugi, kalau kita perhatikan poultry ini baru bergerak kemarin Pak Nugi.
baru hari kemarin dan hari ini Iya. gitu. Jadi hari sebelumnya Iya. poultry itu di bawah 4.000 gitu nih ya. Jadi kalau Iya, kita ngeliat benar. pergerakannya baru 2 hari ini dan seminggu sebelumnya itu saham-saham poultry justru mengalami tekanan yang cukup berat ini ya. Beberapa kali setiap hari dia mengalami koreksi terus kalau kita lihat dari grafiknya ya. Kemudian baru 2 hari ini mengalami memang menjelang banget dengan Ramadan. Ramadan sudah besok, nanti malam terawih Iya. bagi yang terawih gitu nih kan. Tapi kayaknya nggak pada terawihnya di rumah gitu nih ya. Oke Pak Nugi, kalau kita lihat tadi kita sudah membahas review sedikit ini ya, dan kira-kira untuk besok pergerakan IHSG dan tadi sebetulnya Pak Nugi udah singgung bahwa besok kemungkinan poultry masih bergerak nih. Tapi coba lebih detailnya Pak Nugi, misalkan kayak di untuk besok indeksnya bergerak berapa, kalau poultry pun poultry-nya apa semua, Cepin, terus Japa dan satu lagi mainnya ini ya. Di harga berapa kita bisa buy gitu nih ya untuk short term ataupun untuk yang long term gitu nih. Silakan Pak Nugi. Ya, kalau untuk indeks besok masih apa ya, untuk apa namanya itu, kalau dilihat dari sisi teknikalnya di sini bahwasanya untuk volumenya itu kecil, tidak terlalu besar, jadi tekanan demand supply-nya juga sama-sama kuat di situ. Jadi kemungkinan harga indeksnya atau IHSG besok tidak kemana-mana, masih di level angka di 4.500-an ya, masih levelnya masih di angka itu. Kalau 4.400-an itu udah itu terlalu jauh, jadi kisarannya masih di angka 4.500. Kalau dia naik pun tertingginya levelnya sekitar 4.650, jadi masih di area-area yang sideways-nya, jadi masih karena demand dan supply-nya di situ terlihat sama-sama kuat di situ. Nah, kalau untuk yang sisi dari poultry sendiri, memang itu 2 hari ini baru dia mulai mengalami kenaikan, karena sentimennya orang melihatnya ini peluangnya harganya udah semakin murah atau semakin rendah. Momennya pas di bulan baru masuk bulan puasa untuk di saat ini gitu. Jadi kalau kemungkinan besok sih karena ini momennya dia baru pertama kali naik, jadi kemungkinan harganya masih ada potensial up ya. Potensial up di kalau untuk Cepin itu masih di level sekitar targetnya sekitar 4.800 sampai dengan 5.000. Java targetnya kalau udah keluar level sideways-nya sekitar di atas 1.050 ya. Untuk main kita, karena ini tadi ada penurunan udah naik paginya, terus dia turun lagi pas sorenya ya, penutupannya close-nya turun, jadi target kita masih di area Rp660 per sahamnya di situ. Pak Nugi, untuk Cepin sendiri tadi 4.800 ya Pak Nugi ya, sampai 5.000. Kalau untuk target optimis untuk besok Pak Nugi, kira-kira di angka berapa nih ini? Sekarang kan karena sekarang posisinya di 4.300 ya Pak Nugi ya? Ya. 4.000. Target optimis besok sekitar 4.500